ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo, penggemar anime solo leveling kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Nah, seperti biasa, di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnarok Season 2 ke episode 16. Yang dimana ketika ia memasuki zona tutorial karena Geth, ternyata, dengan kejadian tersebut, membuatnya susah untuk keluar dikarenakan yang menjadi lawannya adalah sosok dirinya sendiri. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante, subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut pada saat Suho telah terbangun panik dikarenakan mendapatkan serangan dari sosoknya yang dulu pernah menjalani tutorial pada waktu sebelumnya. Kemudian berkata, "Kenapa aku kembali ke Boss Rom? Jangan bilang kalau kelas Advancement Quest ini, aku harus mengalahkan diriku di masa lalu. Apakah itu mungkin?" Menyadari hal itu sambil mencoba membangun diri sontak, ia pun yakin dengan sistem yang akan membantunya untuk berkembang. Karena ia pikir, jika kelas Advancement Quest menyuruhnya untuk mengalahkan sosok dirinya yang dulu di ruangan tersebut, maka kemungkinan ia pun juga sudah pastikan bahwa pasti ada cara. Lalu saat ia berpikir bahwa dungeon tersebut memiliki beberapa cabang, karena penempatan Boss Rom tadi adalah sosok dirinya yang dulu. Pada saat itulah ia berniat untuk mencari pintu lain di suatu tempat. Dan singkat cerita setelah ia menemukan pintu Boss Rom yang lain hingga langsung membuka pintu tersebut, ternyata yang menjadi bos di dalam ruangan Rom itu juga adalah sosok masa kecilnya. Tepat saat sosok masa kecilnya menatap dirinya dengan penuh kekejaman, dan ia langsung dikejutkan sambil bergumam, "Itu aku saat masih kecil. Dungeon macam apa ini? Apa sekarang aku harus melawan diriku di masa kecil? Tidak peduli apapun melawan anak kecil, bahkan jika itu aku." Pas pada saat itulah sosok dirinya yang dulu langsung mengangkat semua benda. Benda permainannya menggunakan skill kekuatan yang sama. Halnya seperti skill Ruler's Authority milik The Shadow Monarch, Sung Jin-woo. Bahkan dengan kejadian tersebut, sontak membuat si Suho tak bisa bergerak sama sekali, yang bahkan membuat ia langsung panik. Kemudian, ketika sosok masa kecil si Suho mencoba melancarkan serangan, dengan cara menunjuk si Suho lalu mengayunkan tangannya ke samping. Sontak membuat penglihatan Suho langsung berubah menjadi buram. Kemudian kembali ke tempat sebelumnya lalu langsung berkata, "Dengan begitu saja diriku yang masih kecil mematahkan leherku dan langsung membunuhku seketika. Saat ini aku tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Bagaimana aku harus menyelesaikannya?" Tapi pada akhirnya, ketika ia tampak begitu dikejutkan, karena menyadari bahwa pada masa sebelumnya ia diberikan nyawa, cuman ada 3. Dan berarti sekarang ia memiliki 1 nyawa lagi, dengan menandai sebuah obor api. Tapi siapa sangka karena tepat, pada saat itulah semua obor api di sekitar tempatnya langsung menyala, yang bahkan dengan cara melingkari area-area keberadaan si Suho. Suho yang tampaknya begitu bingung karena hal itu, demikian dalam beberapa detik, berdenyutlah beberapa obor api tersebut. Yang bahkan pas di momen itu juga muncullah notif sistem pemberitahuan yang menyatakan bahwa karena tangan dari makhluk asing membuat sistem menjadi error, ia disuruh mengalahkan bos di dalam ruangan sebelum nyawanya habis dan tak bisa meninggalkan dungeon sampai kelas advancement sudah ia selesaikan. Lalu saat ia berpikir soal apakah semua cahaya obor itu mewakili jumlah nyawanya yang akan ia miliki, dan datangnya notif sistem lagi yang bahkan memperingati dirinya untuk mengalahkan sosok di balik pintu. Dengan nyawa yang telah diberikan, sontak ia pun langsung berbalik arah karena ia pikir satu-satunya pilihan adalah maju. Pas ketika ia kembali menelusuri lorong tersebut, sambil menyadari bahwa jalurnya yang terlihat begitu random, ruangan bos yang belum muncul, dan menyadari bahwa sekarang ia mempunyai banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan, tiba-tiba muncullah sebuah mainan boneka dinosaurus yang berada di depannya. Ya, ternyata boneka dinosaurus itu berasal dari sosok masa kecilnya. Dan maka dari itulah ia kembali memulai melancarkan serangan. Namun ketika si Suho tampaknya begitu panik sambil berkata, apa dia keluar ke lorong melalui pintu yang terbuka? Kemudian langsung berlari. Sontak ia pun kembali berhasil dilukai yang berada tepat di salah satu kakinya. Menyadari hal itu, hingga membuatnya tak bisa bergerak, lalu bergumam dengan mengatakan, "Apa kakiku hancur karena terlempar mainan?"
Bahkan tak menyangka kalau kekuatan Rulers Authority bisa menghasilkan kecepatan seperti itu dan berpikir soal bagaimana caranya ia bisa menyelesaikan misi seperti ini. Pada akhirnya di belakangnya, muncullah sosok dirinya lagi yang bahkan langsung mengeluarkan tatapan yang sangat mengerikan. Hingga pada saat itu juga, sosoknya yang dulu langsung melancarkan serangan pengayunan tangannya dan dengan hasil tertebaslah leher si Suho, kemudian alih-alih kembali ke tempat sebelum sambil berkata, "Curang kalau bos bisa berkeliaran di lorong. Kenapa sesulit ini? Apa ayah juga melewati quest seperti ini? Tapi karena aku masih hidup, itu artinya semua cahaya itu mewakili jumlah sisa nyawa yang kumiliki. Jika syarat untuk menyelesaikan misi ini adalah untuk mengalahkan sosok di dalam ruangan, maka aku tidak perlu melawan mereka." Hingga pada saat itulah terjadinya sebuah momen baku hantamnya melawan kedua sosoknya yang berawal dari serangan pemukulan hingga membuat tubuh si Suho hancur seketika. Sedangkan di sisi masa kecilnya yang masih kecil, ia melancarkan serangan menggunakan skill Rulers Authority yang membuat salah satu tangan si Suho seketika dipatahkan. Menyadari soal ia yang mempunyai banyak nyawa dan terus menantang kedua sosok masa kecilnya, di momen itulah ia bertarung sambil kembali bergumam di dalam benaknya. "Tidak masalah meski aku mati, lagi pula aku punya banyak nyawa. Jika aku terus menantang aku, pasti akan menemukan pintu ruangan bos lain. Tapi apa yang harus kulakukan jika ruangan bos lain tidak ada karena error pada sistem? Nyawa tak terbatas dan musuh yang tidak bisa kukalahkan dengan cara apapun. Lingkungan di mana aku tidak bisa menaikkan level. Bukankah ini neraka?" Mengingat soal dirinya yang pernah mengatakan bahwa ia ingin menjadi lebih kuat, yang bahkan lebih dari sosok monark, sontak ia pun langsung mencoba untuk bangkit sambil menggambar di dinding labirin yang bertujuan untuk mengetahui berapa kali ia akan mati lagi, kemudian berpindah ke sisi lain. Ya, pada saat ini, Asosiasi Hunter Wojinkul sedang mengumumkan bahwa penggunaan stimulan atau Stardust dilarang untuk dikonsumsi bagi para hunter. Bahkan Ketua Wojinkul juga menyatakan bahwa Stardust memang tidak mempunyai efek samping. Namun sebagian besar hunter yang mengonsumsi Stardust ditemukan dalam kehilangan ingatan. Dampak itu juga membuat para hunter yang mengonsumsi item tersebut kini menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan bukan hanya itu saja, melainkan Ketua Asosiasi Wojinkul juga mengumumkan soal wakil pimpinan dari Guild Grim Reaper Lee Min-sung yang menjadi dalang dalam pembuatan Stardust telah ditemukan secara tewas di sebuah gunung. Ternyata dengan kejadian itu juga mengenai Lee Min-sung yang menjadi selebriti yang juga menjadi pahlawan kesiangan kini telah mengejutkan dunia saat aksi kriminalnya telah terungkap. Sedangkan di sisi ruangan keberadaan Ketua Asosiasi Wojinkul bersama para hunter rank S, ya pada saat Hunter Lim Taekyu menyatakan dengan kesalahannya dan mengusulkan bahwa Lee Min-sung tak mempunyai skill yang bisa mengubah penampilannya seperti itu. Sontak pemberitahuan tersebut seketika membuat Choi Jong-in langsung dibuat begitu heran sambil bertanya, apa mungkin itu skill yang tercipta karena Stardust? Dan dikarenakan Lim Taekyu juga sempat mengusulkan bahwa ada hunter masker hitam yang bertarung melawan Lee Min-sung. Tentu membuat si Choi Jong-in kembali menyatakan bahwa yang membunuh Lee Min-sung mungkin saja adalah hunter yang memakai masker hitam. Kemudian, saat ia pikir-pikir soal, ada salah satu dari tim penambang yang bergabung dengan kelompok dikabarkan telah menghilang, lalu menunjukkan fotonya sambil menjelaskan bahwa namanya adalah Suho yang telah didaftarkan sebagai Hunter Rank D dan ia nyatakan pendaftaran Hunter palsu. Pas pada saat itulah, Dojin meminta foto si Suho lalu berpindah ke sisi Ketua Asosiasi Wojinkul. Ya, di momen ini, ia memikirkan bahwa kemungkinan besar Suho adalah hunter yang memakai masker hitam. Dan karena insiden kehilangannya tentu membuatnya bergumam, "Hunter Sungai Jinwo, apa yang sebenarnya terjadi pada Suho?" Scene kembali berpindah ke Suho, yang dimana ketika ia menggambar lantai ruangan Rabilin tersebut menggunakan darahnya sendiri dengan bentuk melingkari area labirin dan termenung karena bingung bagaimana caranya ia bisa mengalahkan sosok masa kecilnya. Berpindahlah ke sisi para rekannya di dalam Shadow Dungeon. Ya, pada saat ini mereka tampaknya begitu cemas gelisah karena sampai pada saat ini juga mereka pun tak tahu mengenai keberadaan si Suho yang telah menghilang selama 2 minggu setelah memasuki gate lubang hitam. Lalu saat Beru mengusulkan bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan si Suho dan Esil bisa memahami perasaannya, namun berbeda dengan si Amut yang tampaknya begitu tenang sambil berkata,
Aku paham kau memperlakukan Raja Muda seperti anak-anak saat membandingkannya dengan sang Shadow Monarch. Dan yang aku tahu adalah Raja Muda yang tak pernah mengucapkan kata-kata, seperti menyerah walau tulangnya patah, dagingnya terkoyak, dan pikirannya terpojok. Bahkan Amut juga yakin mengenai cobaan apapun yang dialami oleh Suho, pasti ia akan selamat. Dan maka dari itu juga ia pun mengusulkan kepada rekannya untuk bisa mempercayai Suho. Kemudian Shin kembali berpindah ke sisi Suho, yang dimana ketika akan melancarkan serangan pemukulan kepada sosok dirinya, pada akhirnya dirinya lah yang ditumbangkan, yang bahkan membuat seluruh badannya seketika langsung hancur. Percobaan selanjutnya ketika ia sudah bersiap untuk melancarkan serangan kepada sosok bayinya. Dengan gaya menendang, tapi berhasil dikalahkan, hingga membuat badannya langsung kembali hancur, dengan terkoyak-koyak. Ternyata, dengan kejadian tersebut, sontak membuatnya kembali bergumam di dalam benaknya. Aku sudah lama menyerah menghitung berapa kali aku mati. Dalam kematian yang berulang ini, aku menyadari bahwa aku bisa melihat jendela status mereka. Versi bayiku yang bisa mengoyak seseorang dengan kekuatan telekinesis, tapi Sung Suho bayi tak memiliki level player, tapi Ruler's Authority miliknya level max. Versi tutorialku yang bisa memusenkah apapun hanya dengan menyentuhnya kelas dari Sung Suho tutorial adalah Soul Striker, dan dia seorang monster level 99. Setelah itu, sontak ia pun kembali bergerak maju, yang bahkan ia iringi dengan kembali bergumam di dalam benaknya. Perlahan aku mulai membiasakan diri pada rasa takut melalui kematian yang terus terjadi, tapi perasaan ini hanya boleh terjadi di sini saja. Aku tahu, aku tidak boleh memandang remeh kematian. Untuk itu, aku harus selalu mencoba untuk tetap bertahan hidup. Kematian dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengah itu, aku merasa diriku sendiri mulai jadi lebih kuat. Singkatnya, pada saat Suho melihat tempat gambarnya yang masih kosong, yang menjadi pertanda berapa kali ia mati, dan dengan arti ia menyadari bahwa tak ada cara lain untuk menyelesaikan quest tersebut selain mengalahkan kedua sosoknya. Ternyata, dengan itu juga ia pun bisa menyadari bahwa sekarang ia bertemu dengan sosoknya lebih cepat daripada sebelumnya. Tak lama kemudian, setelah ia bertemu dengan sosok bayinya, yang bahkan membuatnya bisa merasakan kalau sosok bayinya seakan-akan mencoba menghentikan dirinya. Melewati jalan tersebut, sontak tanpa beraba-aba, ia pun langsung melesat maju untuk mencoba melawan sosok bayinya yang memiliki kekuatan Ruler's Authority level max. Dan setelah ia bergumam dengan mengatakan, Ruler's Authority menggunakan tangan yang tak terlihat. Di hadapannya terlihatlah dengan sebuah sihir barrier, membentuk sebuah bola yang melesat ke arahnya. Namun dengan kejadian tersebut, ternyata berhasil ia hindari untuk pertama kali, dengan cara melompati serangan dari sosok bayinya. Kemudian, pas pada saat itu mencoba melancarkan serangan, menggunakan skill Ruler's Authority-nya kepada sosok bayinya sontak, ia pun langsung dikagetkan. Dikarenakan melihat sebuah jalan menuju ke kiri, yang bahkan menjadi jalan yang belum pernah ia datangi. Dan maka dari itu, setelah ia menolehkan pandangnya ke jalan tersebut, dengan adanya sebuah pintu gate, sesuai dugaan yang ia perkirakan, ternyata benar bahwa ada makhluk lain selain mereka berdua. Akan tetapi pas pada saat ia sudah melangkahkan kakinya saja, sontak ia pun kembali kaget dikarenakan menyadari dengan suara sosok Soul Striker yang kini sedang datang untuk menghalangi dirinya. Kemudian, saat ia sudah mencoba membuka pintu gate tersebut, sambil bergumam mengenai dirinya yang harus cepat untuk masuk ke dalam. Jika mereka memang sengaja menghentikanku mendekati gate ini saat Soul Striker tiba di sini, semuanya akan jadi sia-sia. Ternyata pas pada saat itulah sosok Soul Striker sudah berada di belakangnya. Dan pada saat mereka sedang bertatapan dengan begitu romantis dalam beberapa detik, sontak sosok Soul Striker pun langsung melesat ke arahnya, yang bahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan alhasil ketika Soul Striker sudah bersiap untuk melancarkan serangan, ternyata berhasil ia masuki, yang bahkan di dalam jiwa kepanikannya saat ini, sambil bergumam harusnya dia tak bisa melewati gate ini, kan? Akhirnya aku berhasil lari, dan dari bajingan-bajingan itu, tapi belum selesai. Yang terpenting adalah siapa yang ada di dalam ruangan ini. Pas pada saat ia memikirkan bahwa yang berada di gate tersebut adalah versi masa lalunya yang menjadi versi saat ia memulai tutorial, dengan membawa perlengkapan senjata-senjata dan bertanya-tanya mengenai siapakah yang menjadi lawannya saat ini.
Seperti apa yang ia pikirkan tadi ternyata salah. Karena yang akan menjadi lawannya pada saat ini adalah versi kemarinnya yang menggunakan kedua senjata pedang. Kemudian bergumam. Sung Suho di tutorial. Dan Bayi Suho adalah versi diriku yang ada di masa lalu. Dan senjata yang dia gunakan adalah Fang Serakan. Pedang satunya lagi adalah Vulcan Horn. Apa dia diciptakan oleh glitch? Tepat pada saat munculnya notif sistem di depannya. Dalam beberapa detik tiba-tiba berubahlah ekspresi wajahnya menjadi begitu bahagia. Namun langsung bergerak maju. Yang bahkan langsung mencoba menyerang versi dirinya. Dengan cara menendang dan dengan hasil terpental Laah, si versi Suho ke belakang. Dan ternyata yang membuatnya langsung menyerang. Karena ia menyadari bahwa statnya jauh lebih tinggi dari sosok versinya. Tapi pada akhirnya, ketika ia juga menyadari bahwa skill strength-nya jauh lebih kuat, terkejutlah dirinya. Dikarenakan melihat pemberitahuan notif soal sosok versi lamanya yang memiliki skill reinforcement teknik, serangan pertahanan, pertahanan player meningkat, bisa menggunakan skill Wind of the Grassland, skill Giant's Armor, kecepatan bahkan pergerakan serangan meningkat, dan pertahanan peningkatan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime solo leveling Ragnarok Season 2 episode ke-16 kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support atau dukungan untuk saya di channel ini.